Ya duluan aja ya, Pak. Kan ya. Oke, baik. Izin share screen, Pak. Oke, silakan ya. Kalau Anda sudah skripsi belum? Belum, Pak. Saya semester 5. Maksudnya kalau ini layak dilanjut ke skripsi, dinaikkan metodenya, sebenarnya Anda sudah punya datanya kan? Iya, sudah punya, Pak. Iya kan, jadi keuntungannya sebenarnya saya lagi menginginkan antara KP dengan skripsi kalau bisa di KP kan metodenya boleh elementer kan, tapi kalau yang lebih simpel kalau untuk skripsi kan dinaikin lah itu. Oh iya, Tapi Pak. nanti Izin, Anda Pak. kan sumber datanya kan sama misalnya. Iya, Ya, Pak. oke, silakan Anda presentasi dulu aja langsung ke slide aja. Apa ini Anda sudah mau presentasi atau masih mau Belum, Pak. konsultasi? Masih Oh, belum. masih yang kedua, Pak. Soalnya kemarin kan yang pertama ini baru konsultasi yang biasa, yang saya masih kasar gitu, Pak. Terus yang kedua ini yang Bapak udah ngasih banyak saran, terus saya Iya. perbaiki, Pak. Jadi ini yang saya perbaiki. Oke, silakan Anda sampaikan dulu aja biar saya ingat Oh, lagi karena kalau memori saya sekarang memori pendek jadi oh iya, Pak. lihat lama-lama Ah, iya, karena baik. banyak yang diingat-ingat lama-lama lelah juga jadi saya nggak mau Oh iya, menyimpan lama lah. Oke, silakan baik, update Pak. dulu Anda cerita dulu Ya, aja biar oh mulai ya, terkoneksi nanti. Oke, baik, Pak. silakan. Nah, jadi saya waktu bulan Juli kemarin sudah Monef 1 dan itu laporan KP saya itu tentang menghitung value at risk menggunakan metode Copula. Nah, terus waktu Monef 1 kemarin Bapak memberi masukan kalau misalnya produk saham ini dianggap sebagai sebuah produk keuangan, jadi kita bisa mengambil sebuah grafik kendali, jadi kita bisa membuat suatu sistem early warning system untuk Ya, mendeteksi apakah suatu harga saham itu di luar batas kendali atau tidak gitu. Nah, jadi di sini saya tambahkan karena kemarin saya hanya menghitung VAR saja. Di sini saya menambahkan grafik EUMA-nya dan juga menghitung VAR-nya juga. Jadi dalam sistem peringatan dini yang saya bangun ini itu terdiri dari dua hal, yaitu dari VAR-nya dan juga dari batas kendalinya seperti itu, Pak. oke, ya. Nah, jadi kemarin tambahannya kan kalau latar belakangnya kenapa saya milih metode ini kan sebenarnya karena Pak, karena sebenarnya saham itu kan kalau ada portofolio itu kan sahamnya itu kan bisa jadi ketergantungan atau korelasinya tidak linear dependensinya. Jadi Ya. saya menggunakan Popula untuk mengatasi masalah itu. Lalu di sini saya pakai pendekatannya itu distribusi student fee, Pak, karena di sini ada fitting distribution-nya itu lebih cocok menggunakan distribusi student fee. Jadi Berarti ini ini anggap ada returnnya dianggap normal semua ya? Iya. enggak, ini Enggak. uji normalitasnya ternyata di ekor-ekornya itu sudah Oh, banyak yang enggak. Iya, kan memang kenyataannya jarang yang normal iya, itu. Pak, betul, Pak. Jadi karena returnnya nggak normal kan, kalau misalnya normal kan nanti diasumsikan log returnnya kan ini, Pak. Kalau log returnnya normal berarti kan nanti returnnya distribusi log normal yang seperti di Capstone itu, Ya. Pak. Nah, karena ini dia di ekor-ekornya itu seperti mengindikasikan adanya extreme value, saya di sini tidak menggunakan normal, tapi saya udah ini, Pak, mengfitting dia dengan distribusi student fee, Pak. Ini fitting distributionnya, perbandingannya normal sama student fee. Jadi yang student fee yang warna biru, yang normal itu yang warna merah. Jadi yang student fee itu yang lebih Ya. gitu, Pak. Terus di sini udah saya uji secara inferensinya dan memang semuanya sudah fit terhadap distribusi student fee-nya gitu. Nah, tapi ini Pak, saya menggunakan bobotnya tidak menggunakan bobot optimal, itu nggak apa ya, Pak, ya? Jadi Ya, sementara nggak apa-apa kalau ini kan untuk ya, kayak masih KP kan. Nah, iya, Pak. makanya ini tadi saya kepikiran kalau misalnya ingin dinaikin, Anda kan bisa bisa juga kan jadi apa ya salah satunya ini bobotnya nyala optimal, bisa juga untuk tadi kontrol chartnya masuk ke yang multivariat gitu misalnya Baik. itu. Oh iya, Pak. Jadi dari portofolio saya ini saham ini yang udah mulai keluar dari kendali saya yang membahayakan gitu. Oh iya, Pak. Misalnya Iya, kan Pak. itu tapi nanti lah ini kan hanya sementara yang untuk KP saya memang tidak minta terlalu tinggi, yang penting Anda memahami masalahnya. Tahu Iya, Pak. maksudnya jadi manfaatnya apa sih Anda berbuat ini? Itu loh. Jadi setelah Anda kan maunya punya portofolio saham kan selalu kalau bisa portofolio kita kan terpantau lah itu. Jangan sampai tiba-tiba portofolio Anda jeblok kan. Itu kan bisa bahaya kan itu. Iya, Pak.
Nah, itu maksudnya saya hanya itu aja. Coba Anda, nah coba hasilnya kayak apa coba di ini kan terus. Oh Itu kan baru ini, masuk jadi pendahuluan. kan yang pertama tadi nih kan Pak, uji secara plot kuantil dari distribusi return-nya. Lalu secara distribusi secara normalitasnya itu tidak terpenuhi Pak, karena ini di ekor-ekornya itu mengindikasikan adanya nilai ekstrim. Nah terus habis itu saya uji normalitas secara inferensinya memang nolnya ditolak, jadi dia tidak berdistribusi normal. Lalu saya membangun grafik EMA-nya satu persatu Pak, berdasarkan ininya, harganya, sama ada portofolionya. Jadi ada portofolio, ada Ya, satu masing-masing ya. ya Pak, masing-masing seperti ini. Jadi ternyata di ini misalnya Oh ya, yang saya yang tadi bangun portofolio Anda pakai bobotnya pakai apa? Untuk hitung pakai bobotnya? yang sama Pak, jadi 0,2 semua, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 0,2 semua Pak. Oh, dibikin sama semua? Enggak, Iya, sama Anda semua. belum pernah ambil kuliah yang ada pakai bikin Markowitz gitu? Belum pernah? Sudah Pak, yang Markowitz sudah pernah. Nanti dicoba, kalau ini kan sama semua. Terutama nanti kalau dampak ke ininya, portofolio itu. Karena pada saat secara ini Anda bikin bobotnya sama, mungkin di portofolionya kayaknya ada sudah yang di luar kendali kayaknya kan. Tapi mungkin kan nggak harus semua diganti kan istilahnya atau dijual kan. Jadi itu nanti yang mungkin Markowitz bisa bantu kan. Mungkin dengan ngubah bobotnya aja. Yang tadinya 20%-an semua saya ganti, yang ini 5%, yang ini 15% misalnya itu kan. Itu kan rekomendasi dari misalnya paling gampang yang Markowitz dulu kan itu. Oh iya Pak. Misalnya kayak gitu, nanti ini hanya untuk biar ini kan tadi ngomong bobotnya kan sama semua, padahal kan antar saham resikonya kan beda-beda kan. Iya Pak, betul Pak. Itu bisa Anda mungkin nanti dari coba lihat di portofolionya kan mungkin merekomendasikan kalau kayaknya perlu ada perubahan misalnya. Nah, kalau dirubah kan berarti ada yang harus dijual, ada yang dibeli kan. Iya Pak, Supaya betul, kembali ke 100%-nya kan. Berarti yang saya ubah mungkinnya Inco saya 5% kan, NEDC saya bikin dari 15%. Misalkan seperti itu. Itu iya, berdasarkan rekomendasi dari ini Markowitz misalnya. Markowitz ya. Atau dari yang siapa kan banyak metode portofolio misalnya. Itu kan kalau KP yang saya minta yang penting Anda betul-betul ya lama-lama realistik. Ya yang memang realistik kan pertama kalau orang mau beli saham saya senangnya ya sama-sama dulu lah 20%-an. Saya punya uang 100.000 ya apa 20 apa di 20 ribuan ini saya beli sama semua dulu gitu misalnya. Kan wajar kan, setelah itu kan dievaluasi kan. Iya, perlu ini gitu misalnya. Ya oke, silakan lanjut. Oke, berarti ini nanti saya tambahin yang Markowitz juga atau nggak usah Pak, atau gimana? Ya makanya ini Anda dapat kesimpulan apa? Kira-kira ada rekomendasi perlu ganti komposisi nggak dari kerjaan Anda? Oh, Coba. kalau misalnya yang dari kesimpulan saya ya Pak, sebenarnya bisa diganti komposisinya karena ada satu saham yang memang ini Pak, jadi dia extreme value-nya banyak gitu, jadi kan berpengaruh ke ini portofolio. Maksud saya kalau sudah kedetek kayak gitu, itu dikecilin aja kalau dia membuat ancaman kan terhadap portofolio Anda kan. Kan ada gambar yang masing-masing, gambar juga yang portofolio kan. Iya Pak. Ya dari yang portofolio kan Anda ngalami portofolio Anda jelek, ini gara-gara siapa gitu. Nah itu kan kedetek. Nah kalau Anda tukar, nah Anda untuk tukar kan bingung kan, baiknya 5 sama 15 apa ya? Kalau kan namanya pakai intuisi Anda. Nah kalau Anda masrahkan pakai Markowitz kan bisa kan? Iya Pak. Bisa aja kayak gitu. Jadi wah lebih baik saya pakai teori aja lah, tidak pakai intuisi gitu. Ya kadang kenyataannya lebih banyak yang cepat kadang intuisi. Kadang saya juga, wah kan nggak apa-apa bolak-balik mau komputasi kok ya repot. Akhirnya intuisi kadang main kan. Nah itu namanya kan karena sudah pengalaman intuisinya kan bagus. Tapi kalau yang nggak pengalaman kan intuisinya nggak terlalu bagus. Gitu. Ya oke, nanti silakan aja ini. Oke, silakan lanjut. Oke, berarti nanti saya tambahin juga Pak Markowitz-nya Pak, atau dicoba aja. Kalau ini kesimpulannya apa? Rekomendasinya kira-kira memang Anda kan tergantung kesimpulannya kan? Kesimpulan Anda apa ini? Pakai 20%-an kesimpulan Anda apa coba? Kesimpulannya iya, buat optimal karena tadi masih banyak yang di luar kendali Pak harganya Pak. Nah itu maksud saya itu. Kalau misalnya tambah itu kalau memang nggak ini ya boleh aja, kalau hanya berhenti di sini ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan kalau bisa tambahkan itu akan lebih baik kan, karena nanti kalau untuk skripsi kan tinggal bahas teorinya. Mungkin nggak pakai Markowitz, pakai yang lainnya lagi karena di sini ada extreme value kan. Karena kalau di Markowitz kan banyak juga yang pakai asumsinya kan masih normal kan itu. Iya Pak, betul. Nah ini kan
di sini kenyataannya Anda sudah enggak kan. Nah, ini kan butuh teori baru kan. Nah, Anda Iya, kan Pak. harus cari paper. Nah, itu kan maunya untuk skripsi maksud saya gitu. Oh iya, Pak. Tapi Baik, dari Pak. ini Anda dengan memaksakan semua sama, ternyata kan ada yang jadi nggak terkendali kan. Yang nggak terkendali harusnya kan dikecilin kan, biar pengaruhnya Iya, Pak. besar kan. Kecil ya, Pak. Betul. Karena bobot di portofolio kan mempengaruhi ini kan, apa kinerjanya kan. Iya, Pak. So, ya. Oke. Oke, baik, Pak. Mungkin selanjut, Pak. Jadi tadi setelah saya membangun grafik kendali EOMA-nya, ternyata yang paling banyak keluar saham dengan harga paling banyak keluar dari batas kendalinya adalah ini, Pak, sahamnya IMFG. Jadi yang Oke. keluar batas kendali itu 304 titik, sedangkan yang lain tuh lebih sedikit. Kayak misalnya paling sedikit tuh Inco hanya 67, sedangkan IMFG itu ada 304. Jadi paling banyak itu IMFG. Jadi karena IMFG-nya itu bobotnya sama semua dengan saham lain, sedangkan dia yang paling banyak keluar dari batas kendali, jadinya grafik EOMA-nya pun juga ini, Pak, yang portofolio itu paling banyak cukup banyak juga yang keluar dari batas kendali karena pengaruh dari Inco-nya itu Ya. sendiri. Terus kalau value at risk-nya gimana? Value at risk-nya yang paling besar ya yang ini Inco. Value at risk-nya value at risk-nya saya nggak itu Pak, saya nggak hitung satu persatu, Pak. Saya hitung sahamnya. Saya hitung portofolio maksudnya. Oh, portofolio. Iya, Pak. Sebenarnya bisa juga Anda nambang hitung value at risk per saham itu. Oh iya, Karena Pak. Anda tadi kan sudah bikin yang kami kendali yang saham. Iya, Nah, Pak. kalau Anda bikin tambah value at risk-nya kan bisa sinkron enggak gitu kan untuk Oh iya, Pak. hanya ya walaupun Anda akhirnya kan sebenarnya yang kita lihat kan portofolio itu pada saat kita tahu value portofolio kita terlalu besar kan kita harus mencari penyebabnya kan. Iya, Oh, Pak. ini gara-gara siapa sih ini? Oh, Inco tuh misalnya gitu. Nah, Oh iya, maunya saya tadi si Inco harus dirubah komposisinya nih atau malah dibuang sekalian, saya ganti saham lain. Saya ingin tetap punya 5 kan misalnya. Atau Inco saya kecilin dulu gitu misalnya. Oh iya, Pak, ya, Pak. Baik, Pak. Oh ya, Anda ini pakai apa untuk ngitungnya? Pakai Google Colab. Oh, iya, Pak, pakai R-nya masih RStudio, Pak. Nanti mungkin saya masukin semua ke Google Colab biar Google bisa Colab aja ya coba ya, Iya, karena Pak. di Google Colab kayaknya juga enak. Ini saya lagi kebetulan main mulai setelah lihat banyak mahasiswa aku pakai Google Colab, saya terus mulai lihat ternyata saya dorong akhirnya semua bimbingan saya tadinya RStudio kan plotnya kan pakai POSIT. Iya, Pak, Nah, itu susah, POSIT Pak. iya kelemahannya kan 25 jam per bulan, banyak yang Iya, Pak. ngeluh kan. Terus ya udah coba ke Colab gitu. Setelah di Colab ternyata nggak ada batas jam kan itu. Iya, Pak, nggak ada batasnya. Oke, itu sintaknya juga ternyata tidak ya hampir senada kayak R kayaknya, nggak terlalu Sama, apa. Pak. Kan bisa kita ubah ke ini, Pak. Bisa kita ubah ke R di Oh, Colab. udah. Oh, di Colab bisa Iya, milih. bisa pakai bahasa R, Pak. Oh lah, ya udah malah makanya saya kemarin kan nyoba pakai yang di R saya pindah loh kok bisa jalan. Nah, ngapain saya pakai yang POSIT Cloud yang malah Iya, Pak. berbayar? Ya udah kalau bisa dipindah ke Colab aja. Iya, baik, Pak. Nanti ini kan. Terus referensinya ya tolong dipakai Href-nya ya, dilingkan ke kalau Anda pakai yang tahu udah pakai Href kan untuk di ini overlay. Apa, Pak? Href referensi. Jadi Href. ya Href. Jadi supaya kalau saya klik itu, Anda pakai referensinya apa? Misalnya ini, Anda kan ngambil datanya dari Yahoo misalnya. Iya, Kan saya klik masuk ke Yahoo. Terus Iya, kalau saya klik itu yang pustakanya, itu berarti masuk ke, kalau dia open access, berarti kan ke ininya, alamat website-nya kan. Iya, Pak. Tapi kalau yang bukan open access, misalnya itu Anda dapat dari mana, bisa juga Google Drive. Di Href-nya ke Google Drive kan. Oh iya, Pak. Supaya saya cukup buka satu di overlay ini, saya sudah bisa masuk kemana-mana, maksud saya itu loh, masuk ke Google Colab-nya, masuk ke bukunya, masuk ke mana-mana itu. Saya inginnya kan cuma megang overlay itu. Loh. Oh, jadi ini harus dikerjakan di overlay juga, Pak? Iya, kalau Anda kan sebenarnya, tapi kan ini Anda sudah terlanjur nggak pakai overlay kan? Iya, Pak. Jadi kalau udah terlanjur sebenarnya sih saya inginnya kalau bisa di overlay kan lebih baik pada saatnya Anda mau kan saya semua karena overlay enaknya kan cloud itu. Tapi kayaknya lama ya Anda kalau pindah ini. Iya, Pak, soalnya sudah selesai, Pak. Oh, dari awal makanya besok lagi yang KP saya arahkan juga pakai overlay gitu. Kalau yang skripsi semua sudah overlay saya itu. Karena baru mulai ini Anda udah terlanjur ya Bapak. Tapi tolong linknya ya. Kalau di Word juga bisa kan ini dikasih. Kalau dipakai Word itu untuk bikin hyperlink kan juga ada kan? Oh iya, Pak, bisa. Ada kan kalau salah di yang punyanya juga ada
Iya Pak, Ada. bisa Maksud saya itu. supaya kalau saya ngeklik itu masuk ke linknya itu dong. Oh iya, Kayak di slide kan ada kan hyperlink itu kan kalau iya dipakai Pak. PPT itu. Masuk Saya ke ini maksudnya Pak, masuk ke ininya apa? Referensinya gitu ya Pak? betul, ya pakai lah pakai bot nggak apa-apa dikasih hyperlink ya. Oh iya Pak, baik. Nanti biar saya kalau ingin ingin ikut lihat kan ya. Tapi ini nanti ditaruhnya di Google Drive ya berarti ya kalau apa Anda pakai Word ya. Iya Pak. Sudah buat belum ya Google Drive KP-nya ya? Belum Pak, belum buat Pak. Ya udah nanti berarti bikin Google Drive pakai namanya ini ya nomor mahasiswanya. Anda jadi apa nomor mahasiswa nama Anda gitu ya. Biar kalau saya search kan gampang itu. Oh iya Pak, baik Pak. Nanti di dalamnya Anda bikin yang KP gitu. Baik Sama Pak, referensinya itu. baik Pak. Terus berarti sudah bisa bikin slide-nya kan ini? Slide-nya Iya, mau kapan? Mau sudah bisa ada? Pak. Sudah buat belum? Belum belum buat Pak, tapi tadi saya mau Monef ini biar konsultasi dulu apakah Bapak sudah oke atau belum. Kalau sudah Ya nanti saya bikin memang slide. saya selalu mesti akan punya ide nambah gitu kan. Tapi tinggal Anda mau sudah cukup enggak kan? Saya Oh iya tadi Pak, kan baik Pak. mesti nambah lagi. Saya mesti selalu punya ide kan. Tapi ya Ya, nggak apa-apa nanti berhenti. Maka saya akan lihat slide-nya nanti saya anggap cukup dulu nggak apa-apa. Tapi gimana Pak? misalkan Anda Lihat nanti slide-nya. di situ ada saran bisa diapain lagi tadi kan kenapa saya Oh saranin iya, Markowitz kan Anda kan pakai bobotnya sama kan. iya Pak. Nah ternyata kan portofolio Anda kan banyak yang keluar dari kendali kan. Iya Pak. Nah itu kan berarti kayaknya siapa yang nyumbang ternyata Inco kan. Iya, iya Pak. IMFG Masa ternyata. Inco pengaruhnya bikin nggak terkendali kok tetap kasih bobot 20% kan namanya nggak logis kan. Iya Pak. Coba kalau saya kecilin 5% masih aja bikin jelek ya udah saya nolkan ganti saham kan. Nah, saham Iya, yang lebih baik itu misalnya itu. iya Pak. Supaya Anda punya portofolio yang bagus itu. Kan inginnya Wah, portofolio kan selalu bagus. Jadi kalau kira-kira yang sudah mau ya lebih baik dikeluarin aja lah. Kalau bisa itu terpantau real time. Makanya tadi ada yang namanya early warning system kan. Nah, makanya saya tadi kalau pakai collab itu bisa nggak jadi apa bisa real time biasa suruh baca lagi misalnya. Misalnya hari ini kan Senin kan. iya Pak. Nah, saya kan cek portofolio saya kan. Wah, ini kayaknya perlu ganti di Senin ini. Maka ada yang saya beli. Nah, tapi kan saya harus ngambil data dulu kan dari Yahoo kan. Kayaknya ada yang perlu saya ganti enggak ini misalnya. Syukur bisa memberi rekomendasi kayak gitu bagus banget kan. Iya Pak. Baik Pak. Ya lah nanti setelah Anda bikin slide-nya dulu aja nanti saya lihat sudah cukup bermanfaat ya. Maksud saya kan kalau KP saya inginnya kan Anda dapat manfaat dari KP-nya itu. Manfaat yang konkretnya loh ya. Jadi Iya kalau Pak. Anda sebagai seorang trader atau seorang manajer investasi bisa manfaatkan ini walaupun dengan metode yang paling sederhana kan. Iya Pak. Ya, yang lebih canggih ya nanti untuk skripsi misalnya itu. Iya. Ya oke, untuk tapi sudah cukup sementara. Iya Pak. Jadi Oke. mungkin saya langsung bikin slide-nya aja ya Pak habis Ya, ini Pak. slide-nya aja. Jadi nanti sementara saya pakai apa? Nanti kalau saya rubah sementara ya Senin. Nanti kalau saya ada, nanti saya kasih waktu lain nggak apa-apa. Oh, baik Sementara Pak. saya pakai ini Senin dulu kalau ada ini. Oh iya. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Oke, berikutnya siapa ini? Anissa silakan. Iya, saya izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Jadi tempat Anda pagi ya, kok ada yang berkokok itu. Baik Pak, karena hari ini adalah Monef pertama saya, jadi saya akan mengajukan judul terlebih dahulu. Oke. Ya, di sini saya menggunakan Ya, judul. Anda KP-nya di mana ini? Anda KP-nya di mana? Saya di OJK, Pak. OJK, oke. Ya. Di bagian apa? Saya kan di OJK Solo, Pak. Kalau di OJK Solo itu di rolling, Pak. Jadi semua bagian saya masuk.
Oke, berarti Anda tinggal milih mana yang mau jadi perhatian kan? Nggak mungkin Iya. semuanya mau dibikin, ya walaupun mungkin ya Anda harusnya ngelaporkan semua, tapi nanti ada yang jadi kayak fokus utama lah misalnya yang paling menarik. Tapi Anda tetap cerita rollingnya di mana aja. Itu nanti pas laporannya kapan ya? Anda sudah selesai? Belum, Pak. Baru sampai hasil pembahasan sementara aja karena saya Enggak, hari Anda ini KP-nya sudah selesai apa oh, masih? KP-nya sudah selesai, Pak. Oke, KP-nya sudah. bulan Juli Agustus kemarin. Ya oke, berarti kan makanya nanti Anda di bagian A tetap cerita Anda rollingnya di mana aja, terus kenapa akhirnya Anda membuat yang sebagai fokus utamanya ini. Nanti kalau bisa ada ceritanya ya. Oh, iya baik, Pak. Oke, silakan Anda coba mengusulkan judul apa. Jadi saya mengusulkan judul Peramalan Harga Saham Syariah Jakarta Islamic Index JII menggunakan metode ARIMAX atau Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable. Kemudian di sini saya Oh ya sebentar, Anda sudah pernah ikut kuliah saya pakai overlay? Sudah, belum? Pak. Nah, berarti kalau bisa nanti besok laporannya pakai overlay aja ya. Berarti kalau ini dipindah overlay begitu, Pak? Iya, kan Anda sudah belum terlanjur banyak apa sudah banyak? Sudah sampai hasil pembahasan, Pak. Oh, udah toh. Ya udah, kalau maksud saya besok lagi kalau sebenarnya saya ingin biar ada KP yang pakai overlay itu loh. Kalau yang udah pernah kuliah saya kan otomatis sudah punya kan overlay-nya itu. Ya oke, kalau udah terlanjur ya sudah pakai ini enggak apa. Oke, saya lanjutkan ya, Pak. Ya oke, silakan ya. Ini itu peramalan saham syariah Jakarta Islamic Index saya mengambilnya. Kemudian untuk exogenous variabelnya saya menggunakan suku bunga atau BI rate, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kemudian ini saya plot dulu, ternyata tidak stasioner. Dan saya stasioner. Kok nggak keluar ya ini ya Anda ya ininya ya? Oh belum, Pak. Kok share screen Anda mana? Anda kok kayaknya belum share screen. Saya ulang ya, Pak. Ya. Coba di share screen lagi. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah ya, sudah kan. Oke, jadi di sini saya menggunakan data buat peramalannya tuh saham Jakarta Islamic Index atau JII dari Agustus 2010 hingga Agustus 2023 dalam periode bulanan. Kemudian untuk variabel exogenous-nya saya menggunakan suku bunga atau BI rate, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Kemudian ini saya plotkan dulu untuk melihat pola datanya. Dan ternyata untuk saham itu pola datanya ada mengandung tren dan tidak stasioner. Kemudian saya stasionerkan dulu dengan differencing 1 dan transformasi log. Diperoleh p-value untuk semua itu kurang dari 0,05 artinya stasioner. Namun untuk suku bunga di sini tidak stasioner. Tapi differencing saya tetap menggunakan 1 karena untuk apabila saya naikkan differencingnya itu akan mengurangi jumlah observasi. Kemudian saya identifikasi model arimanya dulu, Pak. Di sini plot ACF dan PACF itu tidak terdapat lag. Jadi saya menggunakan EACF. Dari sini diperoleh arima kandidat arima model, itu arima 011, arima 111, arima 012, arima 112, arima 212, arima 013, arima 113, arima 213, dan arima 313. Kemudian dari arima tadi, saya masukkan variabel exogenous-nya dan dilakukan uji signifikansi terhadap model. Ternyata untuk mohon maaf Pak, ini ada kesalahan sedikit. Ternyata untuk Arimax yang parameter arimanya semua signifikan itu Arimax 212 dan Arimax 313. Walaupun ada variabel exogenous-nya yang tidak signifikan. Tetapi variabel exogenous-nya ini tetap saya masukkan karena saya udah nyoba untuk mengeluarkan ini tetapi hasilnya lebih jelek dari menggunakan 3 variabel begitu, Pak.
Terus pemilihan model terbaiknya saya menggunakan nilai AIC dan BIC yang terkecil diperoleh Arimax 212. Kemudian diagnosis checking. Yang pertama normalitas residual diperoleh p-value 0,001197 yang mana jauh lebih kecil dari alfa. Jadi H0 ditolak sehingga residual tidak berdistribusi normal. Kemudian autokorelasi residual diperoleh p-value sebesar 0,6913 di mana itu lebih besar dari alfa sehingga H0 tidak ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada residual. Kemudian yang terakhir homoskedastisitas residual di mana p-value diperoleh 0,02186 di mana itu lebih kecil dari alfa sehingga H0 ditolak dan residual tidak bersifat homoskedastik atau heteroskedastik. Kemudian dilakukan peramalan. Oh ya Pak, yang pertama tadi datanya itu dibagi menjadi data train dan data test. Data test ini digunakan untuk meramalkan. Jadi ini adalah hasil peramalan menggunakan data test. Ini aktual dan ini ramalannya. Dan ini adalah plot perbandingan antara data train, data test, dan forecast-nya. Terlihat data ramalan kurang mengikuti pola, namun pada beberapa periode data ramalan hampir sama dengan data aktual. Walaupun polanya tidak mengikuti data tes atau data aslinya, tapi model Arimax ini yang saya tes itu adalah yang terbaik, Pak. Begitu, Pak. Anda pakai apa ini untuk komputasinya? Pakai R Studio, Pak. Pakai Colab. R. Pakai R Studio, Pak. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Sa? Halo, dengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Ada pakai Colab apa pakai R? Pakai R, Pak. Pakai POSIT apa pakai yang R offline? R Studio, Pak. Yang cloud apa yang offline? Yang offline. Nah, itulah yang nanti coba kalau mau bawa yang ke cloud-nya, boleh, karena saya harapkan semua pakai cloud ya, supaya saya juga bisa ikut running kan, ini saya ingin lihat ini. Dan syukur ada udah pernah pakai Colab nggak? Kalau buat peramalan belum, Pak, tapi kalau buat yang lain udah pernah. Nah, berarti coba ya pakai paket kayaknya ada di situ. Kalau tadi katanya Davi juga R bisa dipakai di Colab, berarti kan bisa. Nanti tanya Davi itu cara, karena saya harapkan pakai Colab biar nambah, karena itu saya senangnya cloud kan, saya udah nggak punya lagi software R di komputer saya kan. Saya kalau ingin running harus yang semua yang cloud itu. Kalau Anda yang POSIT Cloud punya nggak? POSIT Cloud punya, Pak, tapi terakhir saya buka itu, saya login tuh nggak bisa, Pak, gagal terus Ya, gitu. Karena sudah lama nggak pernah. Nah, apa sekarang dipindah ke Colab aja? Ini komputasinya itu. Nanti saya ya, coba. Coba nanti minggu depan kalau bisa udah kelihatan ini kan sudah, karena saya ingin lihat ini ada fenomena yang misalnya di gambar yang terakhir ini yang sekarang Anda lagi, ini kan merah sama ininya kok parah banget, itu apa itu? Iya. Ya kan itu kan yang merah apa itu? Yang merah itu data testingnya, Pak. Yang terus yang birunya apa? Yang biru tuh data ramalan. Nah ya itu kok ininya berjauhan banget itu loh, ada apa itu loh? Kan agak aneh kan itu? Iya. Saya juga makanya nyoba makanya buat. nih ada apa itu loh di situ yang bikin dan kok parah banget itu. Maka nanti kan bisa aja diskusinya sambil di Google Colab-nya kan, apa sih penyebabnya, kira-kira apa, mungkin harus cari. Ini kan saya melihat kok agak aneh itu, merah sama ininya kan jauh banget kan itu. Iya, Pak. Saya juga kemarin pas saya lihat hasilnya juga agak bingung kok bisa gitu. Nah itu makanya ada apa
Ya sekalian aja nanti coba kalau positif ada kebetulan sudah mati karena udah nggak pernah dipakai, ya udah collab aja ya. Iya, boleh Pak, nanti saya coba. Nah, kan toh katanya ada tadi R bisa di running di collab gitu. Karena dia kayaknya platform yang general mungkin bisa, saya nggak tahu kalau sintaknya MATLAB bisa nggak di running di collab, saya nggak tahu itu. Tapi kalau R tadi katanya bisa, ya udah R Anda dipindah ke collab aja daripada ke POSIT ya. Iya, baik Pak. Ya intinya yang roto aneh-aneh kelihatan diminimalisir. Anda ide ke situ ya boleh, tapi Anda tadi memilih apa nanya ini? Apa tadi variabel apa namanya? Karena Remax kan ada kan itu? Iya, Yang X-nya apa Anda itu? suku bunga atau BI rate, inflasi sama nilai tukar rupiah, Pak. Tapi ada sudah cek memang dia signifikan ya. Iya, Tapi yang kok belum signifikan itu suku bunga, Pak. Itu di differencing 1 tuh belum signifikan. Tapi saat saya differencing 2 itu hasilnya juga lebih jelek dari ini gitu, Pak. oh, malah itu. Iya. Makanya saya duga nih karena ada nambah ini tadi yang ada kayak covariat kan X-nya itu yang makanya kok ini jadi agak, saya coba nanti dicek lagi, tapi sekarang dipindah ke collab ya. Iya, Nanti baik. terus Anda linknya di share ke saya, jadi nanti kalau coba saya ingin lihat apa sih yang kira-kira di otak adik apalah ini sih. Dari Ya Bapak kayak nanti sendiri, apakah nanti ada coba dulu. saran tambahan, Pak? Makanya tadi yang ke collab-nya, terus ini makanya ini kalau biasanya maunya ini kan untuk membantu menaikkan akurasi kan. Misalkan gini, kayak ini kemarin peristiwa apa Ukraina perang, itu ada beberapa saham langsung terpuruk juga kan itu. Terus perang di Israel itu kan berarti mempengaruhi juga kan orang pada terus juga karena akan misalnya berdampak ke salah satu apa yang menyebabkan mungkin tadi kalau ada inflasi juga sebenarnya kan berpengaruh juga kan. Kalau ada inflasi orang kan cenderung memilih apa memindah ke instrumen yang akan naik kan, kayak yang terkena dampak inflasi kan. Jadi karena kan saham itu kalau lagi ini dia jatuh ya kita rugi kan, mau dijual. Jadi ini yang ada kan bermain di yang syariah. Nah, Iya, Pak. kalau akhirnya prediksi ada banyak yang plus itu sebenarnya kan syariah pun apakah dianggap dia tahan segala macam pengaruh, bisa juga kemungkinan kan nggak tahan juga kan. Nah inilah yang saya harapkan ada nanti cek apa syukur misalnya metode ini apakah ini kan ada khusus saham yang syariah ya tadi ya, Iya, Pak. yang indeks yang syariah ada Jakarta coba mungkin Islamic Index, iya. yang konvensional kira-kira hasilnya lebih baik nggak misalnya ini kan ada lagi uji coba metodenya jadinya kan ada orang statistik kan masalahnya. Iya. Ya kan Anda hanya ingin menguji coba metode Arimax tapi untuk kasus di syariah sama yang enggak misalnya. Jadi Anda kan ingin Arimax seberapa ampuhnya sih gitu dengan Arima saja itu. Kalau dengan Arima saja gimana hasilnya? Kalau dengan Arima saja saya belum nyoba, Pak. Soalnya Nah, saya langsung masukin metode nah itulah makanya harusnya kan Anda kuliah aja Arima kan. Iya. Oh tiba-tiba langsung Arimax itu. Apa ini dasarnya? Malah jadi lebih jelek enggak? Kadang malah kuliah dimulai dari exponential smoothing kan. Iya. Malah moving average malah gitu. Padahal kalau Anda lihat di software trading banyak sekali hanya mengandalkan moving average itu. Mengandalkan paling smoothing. Nggak ada pakai yang canggih ternyata malah lebih jelek kan jadi kacau kan. Jadi harus dicoba semua metode dulu gitu ya Pak? Ya karena untuk melihat bahwa Anda pakai yang paling canggih ya manfaatnya memang ada. Misalnya dari akurasinya jadi lebih tinggi misalkan itu. Nah nggak taunya dengan Arima aja nih cukup misalnya. Ini Anda kan mau bikin Arimax ini. Iya Pak. Nah coba Arima aja dulu lah, nggak usah smoothing nggak apa-apa. Coba Arima. Anda nanti bikin yang Arima sama yang Arima. Kalau Arima kan nambah ada X-nya kan. Iya. Ya kayak kemarin ada yang langsung ke Bayesian, ke STS itu. Ya kamu nambah apa dengan itu? Ini Arima dengan Arimak dulu lah itu. Ya. Baik Pak. Ya oke nanti Arimanya coba dibuat dengan hal yang sama. Hasilnya kayak apa ya? Ini kan Anda belum melakukan. Maka nanti kalau coba langsung di collab-nya, biar kalau ada ide kan langsung dilakukan sekarang kan bisa kan? Oh iya Pak, baik Pak. Tunggu minggu depan itu kan. Maksud saya kalau langsung malah pas lagi masih kayak gini, ada hasil yang aneh, mungkin coba
langsung di softwarenya gitu kan, jadi bisa langsung dicoba kan itu. Baik, Pak. Ya oke ya, nanti ini ya yang masih sempat ke collab-nya tadi kalau tapi ini kayaknya sudah ngetiknya banyak ya nggak sempat dipindah ke overlay-nya ya sudah di sini nggak apa-apa, tapi Anda bikin Google Drive-nya ya. Baik, Pak. Google Drive terus ini apa? Anda sebenarnya kalau Anda sudah punya overlay, nanti di overlay-nya Anda bikin hanya file singkat KP, tapi nanti langsung nge-linknya ke sini. Biasa nggak buka Google Drive, maksud saya itu loh. Oh, Tahu iya, maksud baik, saya? Pak. Paham, Pak. Anda, Iya. jadi overlay Anda kan masih ada kan? Iya, masih, Pak. Nah, nanti bikin file di projectnya Anda itu. Namanya coba tadi Anda coba carinya kalau Anissa ya tadi ya. Iya, Pak. Nah, ini Anissa apa namanya? Anissa Dewi Fortuna ini ya. Iya, Pak. Nah, ini ada di file yang PMF ini. Nah, Anda di yang sini nanti bikin file di dalamnya ini, coba saya share screen ya biar Anda tahu maksud saya nanti. Saya stop share screen dulu ya, Pak. Oke ya, silakan ya. Jadi Anda nggak perlu ngetik juga sama untuk Davi ya. Tadi kan dia pernah ikut kuliah saya mesti punya overlay kan. Oke. Nah, ini Anda yang misalkan yang Anda kan punya ada banyak. Nah, ini yang besok mau lakukan saya ubah dengan kebanyakan. Jadi kan Anda boleh pilih salah satu yang mungkin ya mana ya file di Nah, ini ya ini kan ada ya ini ya yang map Iya, satu Pak. ini ya. Iya. Oke. Nah, nanti Anda di sini bikin file baru yang namanya adalah ini kan main text ini kan dulu mata kuliah itu kan. Nah, Anda bikin lagi di sini ngupload apa walaupun nanti cuman sederhana aja untuk hanya naruh linknya Google Drive itu loh maksud saya. Oh, iya, baik. Jadi makanya di sini kalau mau bikin ini kan yang panjang ini kan ada bikin lagi ya mana sih kalau untuk nguploadnya sih di mana kok jadi enggak tuh. Oh ini ada kalau di copy project sebenarnya saya hanya ingin Anda copy ya. Jadi intinya bikin file lagi di sini namanya KP gitu ya. Tapi Anda nggak usah mindah semua. Berarti juga sama nggak usah mindah. Cuman di situ nanti di dalamnya gini bikin href langsung menuju ke alamat Google Drive Anda gitu loh maksud saya itu. Oh, iya, baik. Tahu? Ya jadi KP judul KP-nya kan. Terus nanti di situ langsung kasih link ke Google Drive Anda. Jadi Anda nggak usah ngetik di sini semua. Supaya saya kalau mau ngecek nggak perlu nyari di Google Drive tapi cukup ngelihat ini gitu. Iya, baik. Ya jadi bikin project KP nama. Jadi ini file KP itu. Jadi Anda tinggal nanti nambah di sini bikin apa href adalah ya ini kayak di sini kan bisa di section ini href terus ke arah ininya. Tapi sekarang yang bikin KP jadi otomatis kan isinya sedikit kan. Karena cuma yang penting link ke Google Drive-nya gitu. Karena udah terlanjur ngetik di Word kan. Kalau Word kan linknya otomatis kan pakai Google Drive kan naruhnya kan karena dia nggak punya yang kecuali Anda pakai yang Google apa Doc ya iya ya Iya, Google Doc atau Google Doc kan bisa di share itu 365 juga bisa, Pak. ya cuman Microsoft itu saya masih agak ribet itu saya pakai Microsoft itu kadang tampilannya nggak enak itu saya bisa neng Google Microsoft saya pakai juga tapi kok saya agak kurang lebih enak Google Doc atau Google Sheet itu loh kan bisa kan itu Iya, baik, Pak. ada apa namanya di ininya ada di itu kan bisa pilihan itu dimasuk ke situ karena kalau Google kan lengkap itu macam-macam ini ada yang ini yang Google Doc ini loh maksud saya itu nah ini kan ada bisa bikin di sini kan nah ini kan tinggal di share ke saya kan juga gampang kan jadinya kan
Ini Davi juga sama ya, udah terlanjur di Word, saya lebih senang ke sini ya. Oh baik Pak. Ini kan bisa, ya nanti dibawa ke sini aja nggak apa-apa. Nanti tinggal kasih nama ini laporan KP gitu kan. Ini kan kayaknya juga ada linknya juga kok. Bisa sisipkan link ke apa tadi pustakanya itu. Tapi Microsoft saya masih agak, saya nggak tahu. Mungkin karena jarang juga. Saya lebih senang Google itu. Ya nanti pakai ini ya. Dipindah ke Google Doc aja ya. Baik, Pak. Nanti itu besar ke yang email saya ini yang apa R2GM itu. Ini kan tinggal diganti sini laporan KP gitu kan udah terus nah tinggal pindahin ke sini kan cepet kan dibanding pindah ke Perlip kan itu. Iya, Pak. Ya. Ya oke mungkin itu ya sementara ya. Udah cukup ya. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya oke. Davi sekarang ya Davi ya nanti dibawanya ke Google Doc ya. Baik Pak. Ya biar saya nggak apa kalau masih nyari di Google Drive masih repot ya kadang. Saya inginnya yang praktis-praktis saja. Makanya saya seneng Overlip kan karena bisa ngeling kemana aja itu. Pakai Href-nya itu tadi. Kadang nyari Google Drive juga kadang kebanyakan Google Drive juga. Terus untuk komputasinya kalau bisa pakai yang collab-nya ya. Ya, Davi sama ini ya, Anissa ya. Baik, Pak. Dibawa kalau tadi Davi masih pakai apa? R juga ya, Davi ya? Iya Pak. Dipindah ke collab kan gampang kan dipindah ke collab kan? Iya Pak, gampang Ya, Pak. Tinggal di-upload aja nanti. Ya makanya tuh tinggal pindah ke collab aja ya. Baik Biar Pak. saya jadi apa semua pakai Google tapi yang cloud-nya semua kan jadinya sudah enak. Ya oke saya kira cukup ya kita tutup ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih, Baik Pak. Pak, terima kasih Oke banyak ya, Pak. saya tutup ya. Oke.